Oke, shalom semua. Selamat pagi. Selamat datang di Root, Reaching Out Others Together. Pagi hari ini, teman-teman, kita bertemu lagi di pagi yang ceria ini, pagi nan cerah ini, bersama saya Jeremy Raja Halasan Pasaribu. Dan ingat teman-teman, saya tidak sendirian. Saya bersama para narasumber yang kece-kece habis. Saya mau dulu, halo Bang Dedi Herianto, shalom. Shalom, shalom semua. Mantap. Oke, halo Kak Estu. Halo Bang, shalom. Dan satu lagi Bang Roy yang terdapat 10. Shalom Bang, apa kabar? Shalom semua anak-anak muda. Oke, langsung saja. Ya, kita akan bahas satu tema yang cetar, yang nggak kalah dari tema-tema sebelum bahas cinta-cintaan ya. Kita akan bahas satu tema yang saya yakin cukup relevan untuk anak-anak muda gitu. Dan saya rindu teman-teman siapapun kalian bisa dengar podcast ini dari awal hingga akhir, karena saya yakin dan percaya akan membuat teman-teman terinspirasi atau membuka wawasan teman-teman, membuka pola pikir teman-teman tentang apa itu pacaran yang sebenarnya. Oke, Ya. Langsung saja kita mau ngobrol-ngobrol diskusi ya. Kalau teman-teman sambil kerja pagi hari ini atau ada yang sambil beraktivitas ya, nggak apa-apa, yang penting dengerin sampai selesai. Oke. Ya, jadi tema pagi hari ini adalah pacaran menghambat atau membangun. Ya, saya percaya banyak kaum muda membangun hubungan ya dengan lawan jenisnya, ya dengan orang-orang spesial, ya banyak orang yang kita bisa bilang berpacaran, ya tetapi banyak orang juga tidak mengerti apa sih makna sesungguhnya atau definisi tentang pacaran yang seharusnya kita pahami, ya karena kalau kita gagal mengerti, saya yakin kita akan terjebak pada satu hubungan yang salah atau hubungan yang justru bukan membangun malah menghambat. Maka dari itu kita mendengar ya dari salah satu narasumber yang luar biasa. Saya mau mulai ya dari Bang Roy yang Yanto Polo. Halo Bang. Ya, halo, ya. Ya, gini Bang. Saya yakin Abang juga punya pengalaman ya tentang berpacaran. Betul ya Bang? Ya. Ya, aku mau tanya nih Bang, langsung aja to the point. Dari Bang Royanto sendiri, apakah punya pengalaman pacaran justru bukan membangun malah menghambat? Ya, saya pengen tahu seperti apa mungkin pengalaman dari Bang Royanto Napitupul. Silakan Bang. Ya, pagi semua anak-anak muda dimanapun berada. Ya, kita jumpa lagi, syukur ya. Sebenarnya kalau abang pribadi, abang itu yang benar-benar pacaran itu cuma satu kali, dan itu pun dengan yang jadi istri abang sekarang. Wow. Tapi benar, itu pengalaman abang secara pribadi. Tetapi dekat dengan beberapa wanita itu pernah ya sebelum bersama-sama dengan sebelum jadian dengan kakak. Nah itu saya mulai pernah itu sejak SMP, terus SMA, dan di masa kuliah. Nah mungkin saya cerita di masa kuliah ya, ketika ya sudah dimuridkan ya, karena pasti kalau yang sebelumnya itu pasti memang pacaran-pacaran yang atau ya, tentu banyak sekali kesalahan dulu, dan memang di dalam sekali dosa pada masa-masa itu. Nah di kampus lah saya kenal Tuhan. Tapi memang waktu setelah kenal Tuhan juga, nah saya itu kan masih punya banyak paradigma lama yang harus diperbaiki. Nah kenal dengan cewek-cewek lah gitu ya, dan akhirnya ada yang dekat begitu. Nah yang saya alami ya, ketika saya dekat sama seseorang dan itu menghambat saya,
biasanya adalah ketika ini betul-betul menghabiskan waktu saya sih. Jadi ketika chatting, teleponan pada waktu itu ya, lama banget. Bisa betul-betul saya nggak punya waktu untuk hal yang lain. Sebenarnya paling banyak itu chatting waktu dulu ya. Ada Masih BBM apa ya, ya? Bang? Atau apa? Dulu itu ya memang ada, saya lupa ya, ada semacam aplikasi chattingnya dulu. Dan Oh, memang sudah nggak ada lagi sekarang. Dan itu memang sudah lama, waktu saya tingkat 2 atau tingkat 3 di kampus gitu. Nah, itu betul-betul habis waktu di sana, terus memang abang sendiri betul-betul apa ya, lupa akan banyak hal sih sebenarnya dalam hubungan itu, dan saya sendiri hanyut di situ gitu. Maksudnya hanyut ini, saya betul-betul jadi terhambat untuk apa ya, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya. Biasanya dulu tuh kita suka ya saat teduh bareng-bareng. Misalnya saudara-saudara PA itu juga suka ngontak pagi-pagi untuk saat teduh. Tapi ya setelah itu biasa ya, kita bangun pagi lihatnya HP, kita bangun atau beraktivitas. Waktu saya kuliah, konsentrasi saya itu suka terganggu karena saya chatting. Gitu loh. Jadi Waktu saya kuliah. merasa bahwa betul waktu kuliah aja gitu. Jadi memang terasa sih ketika itu tidak dalam paradigma yang benar, sebenarnya itu justru membuat saya banyak sekali kehilangan waktu-waktu berharga untuk mengenal Tuhan. Mungkin itu dulu ya. Oke, oke. Jadi kalau dari Bang Roy, yang menghambatnya karena ya terjebak dalam chatting-chatting ya Bang ya, entah itu saat Ya, kuliah benar. atau saat Benar. bangun pagi atau bahkan Itu aktivitas-aktivitas lainnya sampai larut malam. Sampai larut malam itu sampai aja. larut Jadi malam Bang. sebenarnya Dan sebenarnya yang gitu. dibahas nggak terlalu penting juga mungkin ya Bang. Enggak, makan apa, lauknya apa. Makan apa? Tinggal berapa sendok lagi, ya ampun kalau diingat dulu ya. Kalau dari Bang Dedi, halo Bang. Nah, Ya, hai. mungkin Abang punya pengalaman ya kalau dari Bang Roy kan. Bang Roy tadi sampaikan baru pacaran sekali. Nah, kalau Bang Dedi seperti apa bisa diceritakan? Oke. Pengalaman pacaran ya ini berarti ya. Iya Bang. Dulu itu apa namanya? Aku tuh orang yang paling ini ya, paling beda lah. Kalau waktu SMP ya paling beda dengan yang lain. Maksudnya teman-temanku waktu itu SMP mereka udah punya pacar dan aku nggak berani gitu. Ngomong sama cewek juga nggak berani. Sampai pernah dijodoh-jodohi. Mulai berani itu justru setelah di kampus. Mulai berani setelah di kampus. Justru mungkin kebalik mungkin ya. Justru setelah lahir baru, kenal Tuhan, justru mulai dari sana jadi berani ngomong sama bergaul sama teman cewek, berani. Waktu itu dimulai memang karena di kampus mulai dari teman kelompok, gitu ya. Mulai dari teman kelompok, di PMK, mulai ada interaksi dengan lawan jenis. Iya. Kalau waktu SMA, SMP tuh nggak berani. Nah, Kenapa Bang? nggak tahu ya, nggak tahu. Kalau ditanya kenapa nggak tahu. Pokoknya dulu nggak berani aja. Berani lah Ngomong ya. cewek aja nggak berani gitu. Jadi kalau dulu suka tapi ya udah didiemin aja, gitu. Sekedar suka aja, udah. Sampai dulu diejek-ejekin lah, diejekin apalah, banci lah, apa karena nggak punya teman cewek kan. Itu pulang sekolah langsung ke rumah gitu. Justru pas kampus, justru pas sudah lepas dari orang tua gitu. Nah, yang pertama waktu yang di sesi yang sebelumnya ya, waktu itu yang pernah
pertama kali kenalan deket sama orang beda iman, beda kepercayaan itu. Oh, Itu teman satu, itu dekatnya kan karena apa? Karena satu kelompok. Dekatnya karena satu oh, kelompok gitu. menarik, menarik, Dan menarik. tapi nggak sempat jadian, tapi itu udah deket, Wah, udah nganterin dia pulang, terus nganterin dia pulang ke rumah, jemput oh dia kuliah. jatuhnya TTM ya Bang ya? Eh, ya mungkin bisa dibilang ya, mungkin bisa dibilang gitu. Hmm. Terus eh, ya mulai dari situ, ya waktu itu kan pembimbing rohaniku terus intens mengingatkan, dan akhirnya memang nggak jadian ya, akhirnya nggak jadian waktu itu. Ceritanya panjang, waduh, liku-liku perjalanan saya panjang. Dan kalau menghambat ya, menghambat ada, justru semangat ke kampus ada, semangat ngerjain tugas ada, karena ada dia di kelompok itu, kelompok belajar gitu. Mungkin ya. Oh, jadi kalau dari Bang Dedi sendiri belum masuk sampai ke satu hubungan yang resmi ya Bang ya, baru kayak TTM mungkin ya, baru Itu sebatas. per pengalaman. Setelah itu Oh ya, ada kisah lain dong. oke teman-teman ya stay tune ya, kita mendengar cerita yang lain itu ya, supaya kita bisa belajar mungkin dari kisah dari Bang Dedi. Oke, kita loncat dulu ke Kak Estu. Nah, Estu, halo Kak Estu. Halo Bang. Nah, dari Kak Estu, pengalaman seperti apakah yang pernah dialami? Ya, apakah ada pacaran yang justru menghambat ya, bukan membangun? Silakan Kak. Aduh, gimana ya? Kalau dari aku sih sebenarnya dari sejak muda mungkin mirip sama Bang Dedi, agak membatasi relasi dengan lawan jenis ya, karena entah kenapa ini dari kecil terjadi dari kecil bahwa setiap kali ada yang dekat, aku langsung bisa membayangkan masa depannya gitu loh, kayak langsung misalnya ada cowok yang deket nih, nanti aku langsung mikir, wah nanti aku bakal nikah sama dia, aku bakal punya anak sama dia. Sejauh itu Padahal ya? itu, iya padahal itu waktu Wah, masih SD gitu Bang. Jadi aku juga kaget kok bisa begitu ya, aku nggak tahu sih. Gitu. Nah dari situ sih jadinya udah dari awal sudah berpikir ya pacaran itu untuk menikah, jadi bukan untuk main-main. Gitulah. Nah tapi ada sih beberapa yang deket ya dari sejak kuliah. Sejak kuliah tuh ada beberapa yang deket, dan ada satu kali orang yang dekat itu teman-teman ospek bersama ya di satu satu kampus yang sama gitu. Dan di situ dia PDKT, cuman karena aku tidak ada pengalaman berpacaran ya waktu itu, ketika dekat dia menanyakan hal-hal yang mungkin kayak Bang Roy tadi ya, udah makan belum, terus apalagi ya, sudah mau pergi kemana hari ini gitu ya. Tapi aku melihat bahwa kok aneh nih, ini belum sampai jadi pacar ya Bang, cuman lagi PDKT aja. Dan di situ yang aku nggak suka adalah ketika seolah-olah dia posesif banget gitu, lagi sama siapa, lagi di mana, lagi ngapain, waduh kayak semua harus kujawab saat itu juga, padahal kami tidak punya relasi yang sedekat itu. Ya langsung ya setelah itu, ini satu-satunya orang, aku bukan orang yang tipe suka ngeblok ya, mau apapun masalahnya gitu ya. Tapi waktu itu ya, waktu semester 1 awal-awal, ini satu-satunya orang yang aku blok karena saking terganggunya dengan posesivitasnya dia gitu. Itu sih Bang kalau pengalaman relasi yang pernah menghambat. Setelah itu sih ya jalan lah. Oh, berarti di sini keadaannya sama seperti Bang Dedi ya, belum hubungan resmi seperti itu ya? Ya belum hubungan resmi. Cuman kalau Bang Dedi kan mungkin relasinya udah lebih dekat ya, udah mungkin tadi dibilang kayak TTM gitu.
kalau aku pribadi masih proses PDKT yang aku pribadi juga tidak terlalu nyaman dengan itu gitu Bang. Ya, ini semakin menarik ya teman-teman ya. Saya juga mau tanya nih, mungkin abang-abang atau kakak bisa saya jelaskan atau bisa kasih pandangan ya. Kalau di zaman sekarang ini, saya banyak mendengar istilah-istilah baru dalam pacaran ya, dalam berpacarannya anak-anak muda gitu ya. Saya juga pernah mendengar apa yang namanya itu backstreet, apa itu namanya cinta satu malam, apa itu yang namanya mungkin FWD. Ya mungkin teman-teman ada yang sudah dengar atau belum FWD. FWD itu friends with benefit ya. Di mana ya mereka tidak ada hubungan yang jelas tapi mereka apa namanya seperti layaknya suami istri gitu. Mereka bisa melakukan apa saja, just a friend gitu ya, hanya sebatas teman aja dan tidak ada ikatan yang mengikat sama sekali. Nah, Bang Deddy mungkin, Bang Deddy pernah punya pengalaman seperti itu kah? Dan menurut Bang Deddy sendiri, pacaran seperti itu yang tidak ada komitmen ya di dalamnya itu bagaimana sih pandangan dari Bang Deddy sendiri? Silakan Bang. Oke. Kalau waktu saya pertama kali dekat dengan teman kampus yang beda iman itu, yang buat menarik waktu itu adalah yang jadi ketertarikan karena dia pinter satu, pinter, ya cantik ya, terus pinter, smart lah anaknya, dan dia baik, beda dari yang lain ya. Itu karena itu pengalaman pertama dekat ya. Sebelum-sebelumnya waktu SMP SMA belum pernah soalnya. Nah jadi waktu itu nggak tahu ya, maksudnya nggak ada kepikiran dengan istilah-istilah tadi dan nggak ada sama sekali istilah-istilah itu ada di dalam pikiran sama sekali, nggak, cuma murni karena itu tadi. Tapi kenapa banyak muncul ya apa namanya relasi-relasi yang seperti tadi yang disebutkan sama Raja ya. Salah satunya menurut saya ya, salah satunya itu adalah mereka takut berkomitmen ya, karena mungkin kebanyakan mereka menemukan ya rata-rata orang kayak mereka pernah berkomitmen ya, maksudnya mereka ada status lah pacaran gitu. Nah, kalau komitmen kan dia menuntut sesuatu ya, komitmen kan dia menuntut sesuatu. Yeah. Nah, kadang orang jadi mungkin dia karena di relasi sebelumnya dia di dalam komitmen sebelumnya ada yang terluka, ada yang pernah dilukai, ada yang pernah dirugikan. Nah, akhirnya banyak orang yang ngambil relasi tanpa komitmen tadi karena takut terluka. Kemungkinan besar banyak takut terluka. Terus menghindari konflik gitu. Menghindari konflik. I see. Nah, jadi ya udah mereka ngambil apa ya? Kayak mereka akhirnya mensensor yang namanya proses di dalam komitmen dan yang ngambil itunya aja gitu. Nikmat saling menguntungkannya tadi. Nah, itu nggak tahu kan masing-masing mereka punya pengen ngambil untungnya di bagian apa. Ada yang pengen ngambil di bagian seksualitasnya mungkin. Ada yang dia butuh dikasihinya mungkin, butuh diperhatikannya mungkin, ada di bagian dia mungkin dia butuh keuangan mungkin. Nah, gitu ya. Nah, jadi ya akhirnya banyak yang ngambil memutuskan relasi yang begitu jadi. Gitu aja kira-kira. Oh, jadi yang saya tangkap tadi banyak juga yang akhirnya terjebak dalam hubungan seperti itu karena menghindari konflik gitu ya Bang ya. Karena dalam komitmen itu ya pasti berat ya. Ada hal-hal yang harus disepakati bersama, ada hal-hal yang harus ada seperti perjanjian. Karena komitmen kan dia menuntut harga yang dibayar ya, maksudnya. Ya. Kalau komitmen kan relasi yang benar kan kita harus memberi ya, memberi. Betul.
ada sesuatu yang kita korbankan, kan gitu. Iya. Nah, jadi kadang ada orang menghindari itunya. Atau dia pernah terluka, jadi takut terlukai juga. Jadi Yes. ada beberapa yang menjadi akar orang akhirnya ngambil relasi yang demikian. Gitu. Wow, menarik ya teman-teman. Ya, ada poin-poin yang baru yang saya dapat. Saya mau tanya dari Bang Roy Antono Pitupulu. Mungkin dari Abang, seperti apa Bang pandangan Abang tentang istilah gaya pacaran yang seperti tadi yang ya tadi sampaikan oleh Bang Deddy juga, mereka seperti mengambil jalan pintas ya. Mereka tidak mau berkonflik, tidak mau berkomitmen ya, dan pada akhirnya ya kita tahu hasilnya seperti apa. Mungkin dari Bang Roy seperti apa? Ya, pasti pengaruh zaman ya. Ini juga berbicara kepada anak-anak muda Kristen. Saya lebih fokus kepada anak-anak muda Kristen sih, yang masih cenderung bisa jatuh ke dalam pergaulan-pergaulan, hubungan-hubungan yang tidak kudus. Nah ini apa ya, PR besar sih sebenarnya dalam pemuridan kita. Kebanyakan mereka memang generasi sekarang itu pertama-tama ini nggak suka dengan komitmen. Nah itu yang pertama. Tadi Bang Deddy sudah bilang, dia nggak suka dengan komitmen. Dia pengennya memang paradigma anak muda itu sesuatu yang profitable aja buat dia, yang menyenangkan buat dia dan lain sebagainya. Moral itu memang jadi satu hal yang dianggap lebih inferior lah sekarang ini. Lalu yang kedua memang karena lack of understanding sih menurut saya, bahwa banyak anak muda nggak ngerti kasih itu seperti apa sih, kasih yang sejati itu seperti apa sih. Kalau ada orang yang caring dia, terus perhatian banget, atau bahkan misalnya meluk-meluk dia dan lain sebagainya, mengatakan aku cinta padamu dan lain sebagainya, bagi dia itu suatu hal yang menyenangkan dan jatuhlah dalam satu hubungan pacaran yang menurut saya udah tidak terlalu punya batas begitu. Dan ketiga, memang anak-anak muda ini masih punya kebiasaan-kebiasaan buruk lah, atau ikatan-ikatan dosa yang belum beres. Biasanya ya percabulan, terus hal-hal yang berkaitan dengan dosa-dosa inilah ya, dalam hubungan begitu. Sehingga walaupun dia udah kenal Tuhan dari awal, dia masih mudah jatuh sih dalam pacaran-pacaran seperti itu. Kayak gitu. Itu menurut Abang 3 hal itu. Wow, mantap. Jadi 3 hal tersebut yang menjadi alasan kenapa banyak sekali anak-anak muda ya gagal dalam menjalani hubungannya ya Bang ya, dalam perkara berpacaran gitu, akhirnya mereka jatuh dan akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ya, karena kekudusan itu kan jadi bias kan, jadi nggak ngerti kekudusan itu apa sih gitu. Makanya sebenarnya ini nggak hanya dialami anak-anak muda yang baru bertobat misalnya, tapi bahkan di orang-orang yang sudah lama kenal Tuhan, keluarga-keluarga, kasus-kasus perselingkuhan, bahkan di kalangan hamba-hamba Tuhan, itu kan sudah menikah juga terjadi ya, gitu. Iya, benar gitu. Okay. Merinding sih dengarnya. Ternyata ya komitmen ini sesuatu hal yang mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk benar-benar kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari karena banyak orang yang nggak benar-benar paham tentang komitmen. Ya anak-anak muda ya teman-teman. Ya benar. Jaga dulu deh dari KS2. Kalau KS2 sendiri sebagai anak muda ya lebih muda dari antara kita bertiga. Iya Bang. Apakah punya mungkin pengalaman atau teman atau siapapun yang terjebak dalam hubungan atau istilah gaya pacaran seperti ini, dan dari pandangan KS itu seperti apa? Ya, mungkin sebenarnya mirip dengan Bang Roy, jawaban saya ya, bahwa banyak anak muda yang akhirnya memilih untuk jatuh dalam masalah-masalah pacaran seperti itu ya, mungkin tadi friends with benefit, terus mungkin relasi tanpa komitmen gitu. Itu karena memang ya mereka sebenarnya mencari seseorang untuk memenuhi
hatinya gitu, memenuhi hatinya, rindu untuk diakui, rindu untuk diperhatikan yang mungkin mereka tidak dapatkan itu di keluarga, atau mungkin mereka tidak mendapatkan support system yang cukup dari lingkungannya gitu ya, yang akhirnya muncullah ketika menemukan orang lain, menemukan seseorang yang bisa memenuhi hatinya gitu ya, ada yang memperhatikan, ada yang mulai mungkin antar jemput gitu. Nah, mulailah mereka senang dengan si orang ini, akhirnya bahkan ada orang-orang yang ya udah nggak ada hubungan apa-apa, kita cuma deket aja, jalan fine-fine aja karena merasa hal-hal yang dia rindukan ditemukan di orang ini gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting diantar jemput, yang penting bisa diperhatikan, ada orang yang memperhatikan aku gitu ya. Tapi sih menurut saya ya pada akhirnya ya itu nggak akan menjanjikan apa-apa gitu ya, dan itu ya relasi tanpa komitmen akan menghasilkan dosa pada akhirnya gitu sih Bang. Oke. Kalau dari pendapat saya. Iya. Wow ya. Pada akhirnya saya percaya bahwa banyak anak muda yang memilih untuk sama dengan dunia ini, atau ya memilih untuk tidak mau berbeda gitu ya, karena zaman memang seperti ini, pacarannya lagi happening seperti ini, ya kita mau nggak mau ya harus ikutin perkembangan zaman. Iya, karena itu menurut saya karena mereka rindu pengen sama kayak yang lain. Wah, kan biasanya banyak anak-anak mudanya pengen ikut ya sama teman-temannya gitu ya. Pengen ikut sama teman-temannya. Wah, teman-temanku udah pacaran. Yang terjadi di zaman saya, mungkin di zaman Bang Deddy dan Bang Roy juga gitu, Bang. Kayak pengen punya pacar nih, biar bisa ditunjukin ke orang-orang kalau aku laku. Kan banyak orang punya pengertian pacaran tuh seperti itu. Atau pengen nunjukin kalau ada yang suka sama aku nih. Gitu. Seolah-olah kalau nggak pernah pacaran tuh sama dengan orang yang nggak laku, nggak ada yang suka, gitu-gitu lah Bang. Pengen diakui. Nah, gitu. Ya. Oke, kalau dari Bang Deddy sendiri, gitu ya, apakah Bang Deddy pernah punya saat mungkin melayani, saat mungkin sedang bersama di pelayanannya gitu ya, ada fenomena yang pernah Bang Deddy dapati ya, tentang hubungan yang salah atau tentang komitmen yang salah gitu ya, dan justru membuat banyak sekali adik-adik ini malah semakin hari semakin terpuruk, semakin terjebak. Pernah nggak Bang ada mungkin pengalaman seperti itu dalam pelayanan sehari-hari? Pernah ya, dan rekan-rekan yang lain juga pasti pernah mungkin ya ketemu dengan case-case yang begitu. Tadi yang disampaikan itu menarik ya. Hubungan tanpa komitmen biasanya makin merugikan kedua belah pihak. Sekalipun sebenarnya hubungan dengan komitmen itu terlihat rugi, ya terlihat rugi. Dan mungkin banyak orang ya generasi sekarang juga nggak tahu sebenarnya relasi yang benar itu seperti apa. Tadi Bang Roy juga udah singgung, kasih sejati itu seperti apa, gitu. Nah jadi akhirnya ya dia banyak melihat membangun relasi ya lihat sekeliling, lihat contoh teman, gitu-gitu. Mungkin lihat teladan yang nggak baik dari atas, dari keluarga, apalagi keluarganya misalnya yang broken, apalagi dia yang pernah diperhadapkan dengan keluarga yang sudah pisah, gitu-gitu. Nah, jadi itu sangat berpengaruh. Dan salah satu sumber atau akar ya yang akhirnya orang ngambil keputusan begitu, selain yang tadi, itu tuh mereka tuh punya kebutuhan batin yang tidak terpenuhi. Kebutuhan batin yang tidak terpenuhi. Sebenarnya kan kebutuhan batin kita yang bisa memenuhi kebutuhan batin kita tuh sebenarnya Tuhan Yesus ya. Sebenarnya Tuhan Allah itu sendiri. Nah, tapi karena dia nggak dipenuhi, misalnya kayak kebutuhan rasa aman, kebutuhan diperhatikan, gitu-gitu, kebutuhan dikasihi. Nah, akhirnya dia cari
ke manusia A, manusia B, cari ke lawan jenis, padahal cuma Tuhan yang bisa memenuhi itu. Nah, akhirnya liar anak-anak muda yang dia tidak menemukan tidak mendapatkan kebutuhan batin yang dipenuhi, akhirnya liar gitu. Sana ke sini. Terus salah satu juga mungkin dampaknya pornografi ya. Nonton film porno gitu-gitu kan. Pornografi itu kan mempengaruhi sekali. Dan pornografi itu kan dia mensensor proses ya. Dia cuma scene porno aja gitu. Ketemu sebentar ya lakukan hubungan seksual gitu. Tanpa adanya proses di sana kan gitu. Ya kan? Oke. Tanpa ada awal dan akhir, padahal satu relasi itu kalau misalnya dilihat relasi ya pernikahan, relasi hubungan suami istri itu nggak cuma sekedar melakukan hubungan seksual kan gitu. Yeah. Tapi yang dipertontonkan kan hanya sekedar melakukan hubungan seksual. Nah, itu kan sangat mempengaruhi banyak anak-anak muda gitu. Jadi ada banyak orang ya sudah dia membangun relasi hanya menginginkan itu gitu, hanya menginginkan hubungan seksualnya gitu, padahal prosesnya banyak sekali ya. Nah ya yang perlu diajarkan mungkin oleh gereja, oleh orang tua, oleh kita mungkin yang ada dalam dunia pelayanan ya, apa itu kasih sejati gitu. Ada yang sampai terpuruk ya ada, bahkan ada yang sudah tahu, misalnya dia sudah tahu itu salah, dia ya terjerumus gitu. Terjerumus ya makin buruk gitu. Rata-rata ya ujung-ujungnya penyesalan. Kasihan sebenarnya gitu. Kasihan. Makanya ya ini PR lah, termasuk buat kita juga. Ini PR banget. Itu sih paling Ja. Ya, wow. Jadi memang ada proses yang di-cut gitu ya. Ada proses yang ya kita kalau melihat mungkin tadi contoh dari Bang Deddy ya, kayak Blue Film atau film-film yang porno ya kan, itu kan hanya diekspos sedang berhubungannya saja ya Bang gitu ya. Jadi seolah-olah tuh seakan-akan instan sekali gitu ya. Oh itu luar biasa sekali ya. Makanya teman-teman saya pikir kalau teman-teman dengar podcast ini dari awal sampai akhir, teman-teman akan semakin dicerahkan, semakin terbuka pikiran. Nah, kalau dari Bang Roy ya, mungkin Bang Roy mau mempertajam gitu ya, apa sih penyebab ya selain dari tadi Bang Deddy sudah sampaikan ya, selain juga tadi karena dosa atau apapun hal-hal yang mereka pernah alami di masa lalu, kenapa sih banyak anak muda memilih untuk malas atau tidak mau untuk berkomitmen gitu ya, padahal itu sesuatu yang bahkan Allah sendiri lakukan kepada umatnya. Silakan Bang. Ya, memang anak muda itu perlu diinspirasi. Makanya saya bilang, yang paling banyak mempengaruhi anak muda kan sekarang dunia. Ya, apa yang mereka lihat, itulah yang membentuk sistem nilai dalam pikiran dia, membentuk worldview-nya. Ya, mereka melihat TikTok, mereka melihat YouTube, mereka melihat orang-orang di sekitar mereka. Mungkin di komunitas mereka juga begitu ya, ada yang nggak benar hidupnya, serampangan hidupnya, tapi bagus-bagus, dianggap biasa gitu, sehingga memang membentuk pola pikir. Misalnya konsep tentang pacaran itu kan banyak yang beda-beda memikirkannya. Bisa kok pacaran itu, yang penting kalau udah nggak cocok putus dan lain sebagainya. Ada yang mencoba membenarkan itu loh, bahkan saya beberapa kali melihat itu dalam postingan beberapa adik-adik gitu ya. Nggak apa-apa kalau kami membangun hubungan, mungkin ini bisa nggak jadi menikah dan lain sebagainya, tapi kami mencoba melakukannya, membangunnya. Tetapi tetap saja ketika hubungan itu putus, itu sebelum itu sudah ada hati, perasaan yang diberikan dan lain sebagainya. Putus pasti akan selalu membawa luka. Itu yang nggak dipikirkan, itu yang tidak dimiliki banyak orang, yaitu kebijaksanaan. Contoh ya, kasusnya itu ada di Alkitab, itu namanya Dina. Dina ini anaknya Yakub. Yakub tuh punya anak perempuan ya. Satu anak perempuan. Namanya Dina gitu. Nah, apa sih kesalahan Dina?
kalian nanti ada ya rekan-rekan mendengar podcast ini bisa lihat di Alkitab tentang Dina ya. Kenapa dia disebut tidak bijaksana? Karena dia nggak bijaksana memilih teman dan memilih komunitas. Dua hal itu. Dia nggak bijaksana memilih teman yang dia bisa dekati, yang dekat dengan dia. Lalu yang kedua dia salah, nggak bijaksana memilih komunitas. Jadi pengaruh teman-teman itu bisa sangat kuat, pengaruh komunitas bisa sangat kuat, pengaruh buruk atau pengaruh baik. Amsal berkata siapa bergaul dengan orang bebal jadi bebal, siapa yang bergaul dengan orang bijak jadi bijak gitu. Nah, kalian bisa perhatikan ya, teman-teman bisa perhatikan contoh Dina, anak perempuannya Yakub. Jadi dia itu meski udah dididik dengan sangat baik dari kecil, kita kenal siapa Yakub, tapi Dina berlaku tidak bijaksana. Dia berteman dengan gadis-gadis Kanaan. Nah, siapa teman-temanmu kalau kau perempuan? Siapa teman-temanmu yang memberi nilai-nilai dalam kehidupanmu? Dia temenan sama orang Moab atau orang Kanaan yang terkenal itu amoral, bebas, hidup serampangan, hidup free gitu loh. Pikirannya begitu. Nanti kalian baca di Imamat 18 ya. Ayat 6 sampai 25, Imamat 18. Nah, terus dia mulai dilihat oleh pria-pria Kanaan jadinya kan gitu. Termasuk ada namanya Sikem. Itu yang paling suka sama Dina karena melihat Dina ini polos. Nah, ini lihat nih. Polos, jinak. Ya. Berarti ini ya Bang ya. Dari kisah Dina tadi sebagai seorang wanita atau sebagai seorang pria di dalam ketika berhadapan dengan lingkungan yang mungkin berbeda kebenaran lah gitu ya, atau orang-orang yang memang nggak sungguh-sungguh harus jaga sikap juga gitu bahwa dia sebagai seorang percaya kan gitu. Jadi bukan ngikuti gaya mereka. Kadang kan kebanyakan anak-anak muda justru malu menunjukkan bahwa dia itu orang yang harus hidup dalam kekudusan. Bahwa dia berbeda. Kadang karena takut jauhi, takut apa, mungkin itu jadi pengaruh. Karena ini jadi ikut-ikut ya udah gitu kan. Jadi celah kan. Udahlah nilai-nilainya itu udah rusak, sementara dia sendiri juga gambar dirinya masih belum pulih kayak tadi ya, ada yang keluarganya kenapa lah dan lain sebagainya. Makanya ini Dina loh, Dina ini sudah dididik dengan baik, apalagi yang tidak dididik dengan baik loh teman-teman. Bahkan tahu nggak kejatuhan Dina ini apa? Hubungan seks kan dengan Sikem. Ya kan? Dan itu menodai. Itulah yang nggak membangun. Inilah intinya. Nah, satu ayat Alkitab itu ya, saya bacakan ini karena waktu kita yang terbatas ini ya. Di 1 Petrus 4 ayat 8. Mungkin saya coba share ini sama teman-teman. Ini saya kasih tekanan nih. Dikatakan di sini, tetapi yang terutama 1 Petrus 4 ayat 8. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya. Jadi kasih yang sungguh-sungguh tadi, kasih yang sejati tadi itu menutupi banyak sekali dosa. Jadi dengar anak muda, dengar teman-teman. Nih. Kalau kamu bilang kamu mengasihi seseorang, kamu mencintai seseorang, tetapi karena cinta itu, karena hubungan itu, kalian jatuh. Kalian terhambat bertumbuh dalam Tuhan. Kalian jatuh dalam banyak sekali dosa, pelanggaran-pelanggaran, ketidakkudusan, kemesuman, percabulan. Dengar baik, itu bukan cinta. Itu hawa nafsu. Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Kalau karena kasih itu malah membuka banyak sekali dosa, Alkitab berkata itu bukan kasih, itu menghambat. Ya. Wow. Aku setuju Bang dengan yang tadi, walaupun mungkin dalam kisah perjalanan relasiku ya aku pernah gagal. Tapi aku sangat pro dengan ya bangun komitmen relasi itu bukan ya udah kita coba aja dulu gitu. Nanti kalau misalnya nggak cocok ya udah selesai kan gitu. Nggak apa-apa. Jadi menurutku itu bukan satu komitmen yang sehat yang dimaksudkan yang dimaksudkan Tuhan. Nggak gitu juga. Ya firman Tuhan ngajari ya ketika bangun komitmen ya untuk pernikahan kan gitu. Dan memang ya saya ngalami sendiri gitu. Ketika akhirnya gagal ya luka, ada banyak waktu yang sudah terbuang. Betul. Terbuang kenangannya gitu lah. Jadi kayak ada aduh gitu ya, penyesalan itu pasti selalu ada gitu, dan ya itu nggak mudah ya untuk bangkit lagi, nggak mudah untuk karena ada luka bisa sampai trauma, bisa sampai akhirnya menghakimi
menghakimi pria, mungkin menghakimi wanita, mungkin menghakimi diri sendiri, bahkan mungkin menghakimi Tuhan, bisa sampai ke sana. Jadi Bisa. walaupun misalnya saya pernah gagal di dalam relasi ya, tapi saya tetap tidak pro dengan ada orang yang bilang ya udah kita coba dulu, kalau misalnya nggak cocok ya udah selesai, Betul. nggak apa-apa. Nah itu Ya, bukan prinsip kebenaran sih. ya, ini pada akhirnya ya seperti efek domino ya. Efek domino yang akan kena kemana-mana ya saat kita memulai Iya, sesuatu dengan benar. sembarangan ya, mulai sesuatu dengan mungkin nafsu anak muda, mulai sesuatu dengan mungkin keinginan pribadi ya, bukan dasar kasih. Nah ini akan menyebabkan banyak masalah ke depan. Jadi teman-teman, saya yakin teman-teman diberkati ya. Kita mau rehat dulu karena waktu kita terbatas. Kita akan lanjut di part yang kedua ya, semakin panas semakin seru. Jangan lupa ya untuk pantengin terus ya podcast ini. Kita lanjut di part yang kedua. Oke, shalom.